yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di pertemuan yang ke-11 ya. Dan pertemuan yang terakhir dari pembacaan kitab ini, yaitu kitab Samahatul Islam. Samahatul Islam, toleransi atau kemurahan dalam Islam ya. Satu tema yang kontekstual yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, dan memang perlu diangkat kembali persoalan-persoalan semacam ini. Kita sudah membahas banyak tema di dalam kitab ini ya. Mulai dari pengertiannya apa sebetulnya, toleransi itu sebetulnya pengertiannya apa, itu kita sudah bahas. Lalu kemudian landasannya apa di dalam Islam, dalilnya ya, dalilnya apa di dalam Islam, apa yang ajaran Al-Quran atau hadis mana yang menunjukkan atau mengajarkan toleransi di dalam Islam. Lalu juga sudah dicontohkan bagaimana Nabi mempraktikkan toleransi itu, kemudian para sahabat ya. Lalu kemudian juga sudah diterangkan nilai-nilai yang, jadi toleransi ini ternyata adalah inherent ya, menjadi sifat yang melekat di dalam Islam. Kita sudah bahas itu tentang tentang keadilan misalnya ya. Lalu kemudian tentang rahmah, itu semuanya isinya adalah tentang toleransi. Islam, ketika Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan toleransi. Ketika mengajarkan tentang kasih sayang, Islam juga sedang mengajarkan tentang toleransi. Ketika Islam mengajarkan untuk kepedulian terhadap orang, itu juga mengajarkan toleransi, tanggung jawab, dan seterusnya. Kita juga sudah membahas soal hak-hak non-muslim itu seperti apa di dalam hukum fikih ya. Karena fikih ini kan yang menjadi panduan kita dalam melaksanakan Islam. Fikih itu berbicara tentang halal haram, tentang apa yang diperintahkan, tentang apa yang dilarang ya. Seperti apa fikih berbicara tentang non-muslim. Terus juga sudah diterangkan tentang hubungan Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani. Termasuk pembahasan-pembahasan yang terakhir kita sudah bahas adalah tentang beberapa hal yang dianggap problematik dalam isu toleransi dalam Islam. Seperti misalnya, apakah benar Islam itu mengajarkan kekerasan? Apakah benar Islam itu disebarkan dengan pedang, misalnya? Lalu isu misalnya tentang jizyah ya, pajak kemarin. Dan yang terakhir adalah tentang tentang perbudakan ya, tentang perbudakan, lalu juga kemudian tentang perempuan ya. Terakhir kemarin yang sudah dibahas adalah tentang perempuan, tentang hak-hak perempuan di dalam Islam. Karena ada anggapan dari sebagian orang bahwa Islam ini mendiskriminasi perempuan ya gitu. Nah itu teman-teman ya yang sudah kita bahas dalam pembahasan yang lalu di dalam kitab ini ya. Dan kitab ini adalah ditulis oleh ulama Timur Tengah yang juga mempunyai mempunyai kegelisahan tentang persoalan ini terutama di sana ya, di negara beliau ini, di mana beliau ini juga pernah tugas sebagai dosen tugas di Irak pada saat Irak ini dikuasai oleh ISIS ya. Jadi itu ya, kita ini menghadapi tantangan. Saya sudah berulang kali menyampaikan di sini bahwa dalam persoalan-persoalan semacam ini kita ini menghadapi tantangan internal dan eksternal. Di internal nyatanya memang ada orang-orang yang salah paham atau salah paham tentang Islam, kemudian
atau menyalahi pemahamannya tentang Islam yang benar. Dan di luar itu juga ada stigma yang tidak tepat atau anggapan yang tidak tepat terhadap Islam oleh orang di luar Islam. Jadi ini tantangannya di luar dan di dalam. Contoh yang paling jelas adalah contoh bagaimana orang di dalam Islam itu salah paham tentang masalah toleransi itu ya yang baru terjadi minggu ini di Sukabumi. Ya. Kalian mungkin sempat baca kemarin di berita, ada orang Kristen sedang melaksanakan ibadah mereka, ya, lalu kemudian diserang, dibubarkan, bahkan rumah yang dipakai untuk kebaktian ya itu dihancurkan. Itu kan memalukan sekali. Kampungan lah sebetulnya sikap-sikap seperti ini adalah sikap yang kampungan, nggak menguntungkan Islam sama sekali. Selain bertentangan dengan Islam, karena Islam ini nanti kita akan bahas lagi, akan mengulang lagi apa, karena ini adalah ringkasan di bab penutup ini sebetulnya ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Karena selain secara hukum Islam itu melarang kegiatan-kegiatan semacam itu, Islam ini menjamin adanya kebebasan beragama. Upaya-upaya seperti itu juga nggak menguntungkan sama sekali. Apakah ada komentar yang atau pandangan yang positif ketika sebagian orang umat Islam melakukan hal semacam itu? Nggak ada. Itu memalukan seperti apa namanya? Ya agama yang nggak berperadaban akhirnya kelihatan tidak berperadaban. Dan itu coba kalian baca lagi itu berita yang berkembang di sana. Itu oleh gubernur, pemilik rumah ini diberi ganti rugi 100 juta. Kemudian yang menampar kita apa? Bantuan yang 100 juta itu oleh pemilik rumah bukan digunakan untuk renovasi, tapi disumbangkan ke masjid. Sindiran yang keras nggak ya, gitu itu. Ini katanya agama toleran, suka ganggu orang, mukulin orang. Sama sekali bukan perbuatan yang terhormat, perbuatan yang sangat memalukan. Dan seakan-akan kita diajari cara berbuat baik oleh orang itu. Padahal dulu ya, kalau kalian baca suratnya Nabi, janji Nabi kepada orang Nasrani Najran, kepada umat Islam sampai hari kiamat, itu salah satu pesan yang ditulis di situ. Nabi mengatakan kalau ada orang non-muslim ingin membangun rumah ibadahnya, maka boleh dibantu menggunakan Baitul Mal, menggunakan kas negara Islam. Dan itu bukan merupakan hutang. Itu redaksi suratnya Nabi kepada orang Kristen Najran. Sekarang orang non-muslim mengajari berbuat baik, ganti rugi itu disumbangkan ke masjid. Itu hal yang memalukan. Dan itu terjadi beberapa kali seperti ini. Buat apa Islam menjamin nggak boleh ada paksaan dalam beragama, tapi ketika ada orang beragama dipersekusi, diganggu. Ya. Oke, itu ya, itu namanya di internal. Itu masih mending yang begitu. Minggu sebelumnya di Syria kemarin, terlalu jauh sebenarnya, tapi ini baru banget terjadi. Di Syria minggu sebelumnya di gereja Mar Elia namanya, Mar Ilyas dalam bahasa Arab, itu orang lagi ibadah di hari Minggu, itu tiba-tiba ada yang masuk nyelonong dan melakukan bom bunuh diri di sana. Itu apa namanya, hal-hal yang selalu akhirnya menjadi stigma yang tidak baik bagi Islam, perbuatan-perbuatan semacam itu. Jadi di satu sisi memang di internal kita ada PR karena ada sebagian muslim yang perilakunya masih seperti itu, dan itu harus diluruskan karena apa namanya, bagaimanapun beribadah ini harus benar, harus dengan ilmu ya. Gitu. Di sisi lain yang seperti ini yang kita baca beberapa minggu ini dari materi-materi yang ada di kitab ini juga penting disampaikan
disampaikan, diangkat kembali. Kenapa? Karena ini juga untuk meluruskan kepada orang-orang selain yang di internal, juga kepada orang-orang di luar Islam, bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya tidak seperti yang diperlihatkan oleh beberapa gelintir oknum mengatasnamakan Islam tadi itu. Ya. Sekarang kita buka di halaman 418 ya, Al-Khotimah. Ini sudah penutup. Wa tadammanu ahamman nataiji wa tawsiyat. Akan memuat tentang poin-poin penting dan juga rekomendasi. Saya baca dari 420 dulu. Wa ahsibu annahu qad tabayyana lana ba'da hadhihi dirasatil musiqatil mustamiddati min syari'atil islami wa tarikhihi anna tasamuh al-islami ma ghairil muslimina min ahlil adyanil ukhra haqiqatan sabitatun. Ya. Dari pembacaan dari halaman-halaman sebelumnya, ya ini sudah halaman 420. Berarti sudah lebih dari 400 halaman sudah kita baca dari kitab ini. Dari kajian yang sangat panjang, pembahasan yang sangat panjang lebar ini, baik dari tinjauan hukum Islam maupun tinjauan sejarah, itu kita dapat menyimpulkan bahwa toleransi dalam Islam itu adalah haqiqatun sabitatun, sebuah fakta yang nyata, yang ada. Syahidat bihi nususul wahyi minal kitabi was sunnati. Di mana toleransi dalam Islam ini didukung atau dilandasi oleh nas-nas yang sumbernya adalah wahyu. Ya. Kita berislam ini sumbernya apa? Hah? Sumbernya masadirus syariat. Sumber syariat ini ada berapa? Ya, ada 4. Yang disepakati oleh ulama itu ada 4. 1, Al-Quran. 2, sunnah atau hadis Nabi. Yang 3, ijma. Yang 4, qiyas. Nah, jadi kita berislam itu pertama kita harus cari dasarnya dari Al-Quran. Ya. Kalau ada dasarnya dari Al-Quran, itu yang paling utama, paling kuat. Yang kedua, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, di mana? Di hadis. Nggak ada di hadis, cari di mana? Ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan para ulama. Dan ya, sesuatu yang tidak ada dasar Al-Qurannya, tidak ada hadisnya, tidak ada ijma'nya, maka melakukan qiyas. Ya. Qiyas ini apa? Menganalogikan. Ya. Menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang ada hukum dengan hukum yang lain karena kesamaan ilatnya. Ya, itu karena kesamaan ilatnya. Contoh kias itu apa? Misalnya zakat profesi, misalnya kan nggak ada zakat profesi itu. Zakat profesi kan tidak ada. Zakat itu ya zakat ternak, zakat tani. Tapi wong petani yang penghasilannya pas-pasan, panen itu juga sangat pas-pasan hasilnya, itu harus zakat. Masa yang jadi direktur bank misalnya atau jadi direktur perusahaan besar nggak ada zakatnya, ya. Padahal uangnya lebih banyak, makanya dikiaskan bahwa zakat profesi itu juga wajib. Itu contoh. Nah sekarang dasar dari Al-Quran hadis itu ada. Wa syahida bihi tarikh an-nasi' mundu ahdil khulafa'ir rasyidin wa man ba'dahum minal Umayyin wal Abbasiyin wal Utsmaniyin wal Mamalik wa ghairihim. Dan toleransi dalam Islam ini tidak hanya ditulis di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga disaksikan oleh sejarah dari masanya Nabi, zamannya Khulafaur Rasyidun, sampai zamannya Umawi, Abbasiyah, Utsmaniyah, Mamluk, sampai seterusnya itu. Oke, sekarang kita ulas lagi di sini nih. Misalnya, sekarang dasar dari Al-Quran itu apa? Toleransi itu.
Ada banyak ayat yang menerangkan tentang toleransi. Contohnya apa misalnya? Yang kalian sudah pasti hafal, yang jelas kaidahnya ya la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya nggak boleh kita memaksa orang harus Islam semuanya. Nggak boleh. Bukan tidak boleh, tidak bisa atau tidak mungkin kita memaksakan satu hal yang sifatnya adalah keimanan. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kamu ragu-ragu, mau diyakinkan seperti apapun nggak bisa dipaksakan. Itu rasa. Ya. Sama kayak orang seneng. Dipaksa buat seneng, kalau tidak seneng ya nggak bakal seneng. Ya. Tidak bakal bisa senang. Nggak bisa dipaksakan. Suruh apa namanya? Ya, si A suruh dipaksa untuk cinta si B, bisa nggak? Nggak bisa. Cinta nggak bisa dipaksakan. Maksimal bisa dipaksa itu dipaksa menikah. Itu bisa dipaksa menikah. Fisiknya tuh bisa. Hatinya tidak akan bisa. Sedangkan iman itu adalah hati. Orang dipaksa untuk sholat tuh bisa. Ini lagi tidur, dipaksa berdiri, dirukukan. Ada 3 orang misalnya atau 2 orang megangin. Nah, ditekuk biar ruku, dijelungupkan biar sujud. Itu bisa. Hatinya nggak ikut sholat karena ya iman juga begitu, nggak bisa. La ikrah fiddin. Yang kedua, ayat yang ini yang gampang-gampang saja. Kenapa? Karena ayat yang menerangkan tentang toleransi di dalam Al-Quran itu ada 140 ayat. Ada berapa? 140 ayat. Sangat banyak sekali. Ini yang gampang-gampang aja saya kutip. Satu, la ikrah fiddin. Yang kedua, surat Al-Kafirun. Lakum dinukum. Ini ya udah. Kamu tetap pada agamamu, saya juga pada agama saya. Itu lakum dinukum waliya. Ini masing-masing aja. Saling menghormati, saling apa namanya, menjaga kebebasan masing-masing. Lalu ada ayat yang lain, misalnya adalah faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Yang mau iman ya silahkan. Faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Yang enggak mau iman ya silahkan. Gitu. Tapi ini kayak ucapannya orang tua ya. Mau nurut ya silahkan, nggak nurut silahkan. Ada apa ya? Ada konsekuensinya. Kamu mau kabur, nggak mau belajar, nggak apa-apa. Silahkan aja. Nggak maksa. Kamu mau ikut, mau nurut, mau ikut ngaji, belajar, taat, ikut aturan, silahkan. Nggak mau ikut ya silahkan pergi. Itu maknanya ada kebebasan di situ, tetapi juga apa namanya ada tanggung jawaban. Ya. Lalu misalnya ada ayat lagi, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, tentu bisa. Allah itu menjadikan semua orang di bumi ini beriman. Ya. Tapi kan tidak. Maksudnya gini, ya Allah saja yang menciptakan, yang punya kekuasaan, tidak membuat orang di muka bumi ini semuanya iman. Itu sudah kehendak Allah begitu. Makanya kemudian ayatnya apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu gak ikhlas? Apa kamu gak ikhlas, gak mau apa namanya, gak rela gitu ya, sampai semua orang tuh harus iman. Jadi begitu. Ini di Al-Quran ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. 140 ayat menerangkan tentang toleransi di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang yang pikirannya cuma perang, Al-Quran mengajarkan perang, itu apa namanya, meninggalkan banyak ayat. Sedangkan yang disebut dengan ayat pedang, sering ayat yang menerangkan tentang perang itu disebut, kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai ayat pedang. Ayat pedang itu misalnya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 29 misalnya. Misalnya ayat udzina lil ladzina yaqataluna bi annahum zulimu misalnya.
dan ayat-ayat yang lain. Itu adalah ayat yang turun dalam konteks peperangan. Dalam kasus tertentu, ya, misalnya yang sudah diterangkan itu adalah dalam kasus ketika kita dilarang melaksanakan sholat, ya, misalnya, itu boleh berperang. Atau kita diusir dari kampung halaman kita, dijajah, itu boleh berperang. Itu konteks ayat perang itu di situ. Misalnya dulu, waktu Indonesia ini dijajah oleh Belanda, itu diizinkan untuk berperang, bahkan untuk membunuh musuh, itu dalam keadaan dijajah. Nah, sekarang kita hidup nikmat begini, bisa sholat, bisa sekolah, bisa ngaji, bisa ibadah sepuasnya. Lalu mau teriak-teriak peperang, itu perang sama siapa? Penguasanya Muslim, mengakomodir semua rukun Islam, mengakomodir hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat, ada undang-undang zakat, ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang muamalah syariah, ada undang-undang jaminan produk halal, ada undang-undang pornografi, pornoaksi misalnya larangan, ya. Lalu ada undang-undang tentang minuman beralkohol. Lalu apa alasan untuk mengatakan pemerintahan ini kafir, ya, misalnya? Itu di dalam Al-Quran. Jadi ayat perang itu juga harus didudukkan dalam konteksnya, termasuk ayat-ayat yang bernada permusuhan. Seperti misalnya ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahu misalnya. Itu adalah dalam konteks peperangan. Hadis itu dari Al-Qur'an. Hadis misalnya. Nabi berulang-ulang menyampaikan bahwa karakter Islam itu adalah agama yang murah dan toleran. Misalnya Nabi pernah mengatakan bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Ya. Saya ini diutus, kata Nabi, dengan agama yang murah, yang mudah, as-samhah, yang toleran. Nabi juga dalam hadis yang lain mengatakan ahabbud dini ilallah al-hanifiyatis samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang al-hanifiyatis samhah. Agama yang murah, yang toleran. Tapi dalam dalam hadis-hadis yang lain juga mengatakan misalnya ad-dinu yusrun, agama itu adalah kemudahan. Nabi sendiri dalam sejarah kehidupannya, Nabi tidak hanya bicara. Nabi itu dalam kehidupannya banyak dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya yang non-muslim. Saya mungkin pernah cerita beberapa di antaranya, ya. Nabi itu ketika masih kecil, umurnya masih, mungkin kalau sekarang belum lulus SD seperti Rizky, yang begini. Tapi Nabi nggak kayak Rizky. Nah, dulu Nabi masih pernah berdagang. Kemana? Ke Syam. Masih sangat kecil waktu itu. Ikut kepada ikut kepada siapa? Abi Thalib. Dan ketika sampai di Syam, itu ketemu dengan pendeta Buhairah. Itu seorang pendeta, tentu saja orang non-muslim, orang ahlul kitab, orang Kristen. Kemudian orang Kristen ini melihat bahwa ada tanda-tanda khusus dalam diri Nabi. Ya, Nabi ini kemanapun berjalan, dinaungi oleh awan. Kemudian ditanya, ini siapa? Dijawab oleh Abu Thalib, ini anak saya. Gitu. Ditanya lagi, jadi pendetanya nggak percaya. Ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Kemudian kata yang ketiga kali pendeta ini bilang, anak ini tidak mungkin bapaknya masih hidup. Karena di dalam kitab mereka dikatakan bahwa calon nabi ini adalah bapaknya meninggal ketika kecil, ya. Belum, bahkan maksudnya yatim lah. Karena nabi itu ditinggal bapaknya masih di dalam kandungan. Tinggal ayahnya masih dalam kandungan.
Barulah kemudian Abu Thalib mengaku, ya ini adalah keponakan saya. Itu. Ya udah, kalau apa namanya, kalau bisa segera pulang karena anak ini akan menjadi nabi. Anak ini adalah calon nabi dan mungkin akan apa namanya, akan membahayakan keselamatannya. Gitu. Akhirnya pulang. Satu, jadi yang menyelamatkan nabi di masa itu adalah orang non muslim. Pendeta ini Rizky duduknya di sini, Rizky. Kamu kalau mau ngobrol nanti kalau sudah selesai. Lalu kemudian Nabi ketika pertama kali mendapatkan wahyu itu ketika dalam kondisi ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril, ya, lagi gemetaran, kemudian pulang ke rumah diselimuti oleh Khadijah. Siapa yang menenangkan? Yang menenangkan adalah seorang pendeta juga yang bernama Warokoh bin Naufal. Kata Warokoh bin Naufal, jangan takut wahai Muhammad, yang datang kepadamu adalah Namus al-Akbar yang pernah datang kepada Musa dan pernah datang kepada Isa. Yang menenangkan seorang pendeta. Ketika Nabi berdakwah dan kemudian ketika Nabi berdakwah dan kemudian Nabi diganggu sedemikian rupa oleh orang-orang Quraisy, yang melindungi siapa? Yang melindungi adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu beriman nggak? Tidak beriman. Itu orang non-muslim. Lalu ketika Nabi awal dakwah, Islam baru berkembang, dan kemudian sahabat disiksa sedemikian rupa, hijrah pertama dalam Islam itu kemana? Ke Habasyah. Sekarang Habasyah ini Ethiopia. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Dan di Habasyah ini rajanya agamanya apa? Kristen. Ya, Raja Najasyi yang agamanya Kristen. Orang non-muslim lagi itu. Jadi kalau ada bilang orang Nasrani Yahudi nggak akan ridho, itu nggak berlaku umum, ya. Tapi dalam kasus yang khusus. Lalu kemudian ketika Nabi akhirnya harus hijrah, kemudian dalam hijrah ke Madinah, diizinkan untuk hijrah ke Madinah, dalam kondisi dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi harus melewati jalur-jalur tikus, ya. Sebenarnya bukan jalurnya tikus, ya. Tapi di Indonesia adanya tikus. Jalur yang sangat kecil, ya. Jalur yang tidak biasa. Karena kalau lewat jalan tol gampang dikejar. Pasti lewatnya. Jadi harus melewati jalur-jalur yang tersembunyi. Dan yang mengerti jalur tersembunyi ini kebetulan adalah namanya Abdullah bin Uraikid. Itu adalah orang musyrik yang menuntun Nabi sampai Nabi selamat nyampe di Madinah. Penunjuk jalannya Nabi hijrah ke Madinah itu orang non-muslim. Ya. Ketika Nabi sampai di sana, ada lagi yang kelewat. Ketika Nabi ditolak dakwahnya di Mekah, Nabi ini ingin mencari tempat atau lahan dakwah baru. Karena itu Nabi pergi ke Taif. Di Taif itu bukan disambut, ternyata Nabi malah dilempari batu. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan juga orang non-muslim, namanya Mut'im bin Adi. Diselamatkan, dibawa ke diberikan jaminan keamanan. Siapa mengganggu Muhammad? Ganggu saya. Kalau di Arab tuh biasa berlaku tradisi seperti itu, penjaminan tuh sampai sekarang ada istilahnya namanya kafil. Kafil itu penanggung jawab. Kalau menanggung keamanan seseorang, lalu seseorang itu diganggu, berarti mengganggu keamanan dia. Sekarang mungkin juga masih, kalau di Indonesia misalnya di Papua misalnya masih ada kepala suku, ya. Kepala suku tuh bisa memberikan jaminan keamanan, ya. Siapapun mengganggu orang ini berarti mengganggu suku ini. Gitu. Dan dulu Nabi itu dijamin keamanannya oleh orang namanya Mut'im bin Adi, salah satu tokoh orang Kristen. Dan ketika Nabi di Madinah, awal-awal di Madinah, itu juga ada banyak orang, ya. Ketika perang Uhud, ada orang Yahudi yang ikut membantu Nabi pada saat perang Uhud itu, bahkan
mati di perang Uhud. Lalu kemudian juga ada banyak orang yang pembantunya Nabi di rumah namanya Abdul Qudus, itu juga seorang Yahudi yang diperlakukan sangat baik oleh Nabi. Bahkan cerita bahwa apa namanya, meskipun pada akhir hayatnya dia akhirnya masuk Islam, ya. Nabi sudah di akhir banget, sudah sakaratul maut, baru masuk Islam. Tapi artinya apa? Nabi memperlakukan dia dengan sangat baik, gak pernah jangankan dibunuh ya, dibentak-bentak pun menurut ceritanya enggak. Makanya banyak saksinya lah, Anas bin Malik, pembantunya Nabi, juga Aisyah itu cerita Nabi nggak pernah mukul orang sama sekali. Bahkan sekedar membentak pun tidak. Nabi itu sama pembantunya makan dengan makanan yang sama dan seterusnya. Singkat cerita, bahkan sampai Nabi wafat, Nabi itu masih meninggalkan hutang ya kepada yang bajunya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Masih banyak kisah-kisah yang lain bagaimana Nabi itu hidup harmoni biasa saja dengan orang non Muslim, nggak canggung, nggak merasa berat, nggak merasa tidak bisa terima misalnya, biasa saja hidup dengan non Muslim. Ya. Begitu juga dengan sahabat. Di sini sudah diterangkan di zamannya Umar, zamannya Abu Bakar, zamannya Utsman seperti apa memperlakukan non-Muslim, di zamannya Ali, bahkan di era-era setelahnya, di zamannya Umayyah seperti apa, ya, di zamannya Abbasiyah, bahkan di era keemasan Islam, di era Abbasiyah yang disebut sebagai era keemasan Islam, banyak tokoh-tokoh ilmuwan dan pejabat yang non-Muslim. Tokoh-tokoh kita sudah bahas di kitab ini, bagaimana misalnya kepala administrasi negara Islam, orang non-Muslim, kemudian dokter-dokternya khalifah di zamannya Abbasiyah itu, dari mulai Harun ar-Rasyid, Khalifah al-Ma'mun, dan seterusnya, itu kepala kedokterannya rata-rata orang Kristen, dan seterusnya. Ya. Ada banyak kisah, belum ilmuwan-ilmuwan, filosof-filosof yang ada di masa itu. Artinya kalau sampai bisa jadi tokoh besar, pejabat, itu berarti kan bukan sekedar ada apa namanya, bukan sekedar ada kebebasan, tapi diberikan hak penuh untuk mengembangkan apa namanya intelektualitasnya. Ya kalau mau nulis dipersilahkan, mau perlu buku dipersilahkan, dan seterusnya. Sampai di era yang belum jauh dari kita, yaitu di zamannya apa namanya Kesultanan Utsmani. Ya. Sudah diterangkan kemarin di sini bagaimana ketika orang Islam itu dibantai di Spanyol, itu Sultan Salim yang pertama, ya, penguasa Sultan Salim penguasa Turki Utsmani itu ingin membalas karena orang Kristen sudah membantai umat Islam di Spanyol. Sultan Salim ini ingin membalas itu di negara Turki Utsmani waktu itu, negara Muslim Turki Utsmani. Ingin Sultan Salim ini memaksa semua orang Kristen harus masuk Islam, tapi ternyata dicegah oleh para mufti, ya, oleh Syekhul Islam. Nggak boleh melakukan hal seperti itu. Orang boleh jahat, ya kita jangan terbawa dengan kejahatan itu, karena Islam nggak memperbolehkan upaya-upaya semacam itu. Jadi itu ya teman-teman, ini apa namanya toleransi ini dijamin dalam Al-Quran, hadis, dicontohkan oleh Nabi, sahabat, dan penguasa-penguasa Muslim sepanjang zaman. Ya. Apalagi dalam persoalan perbedaan agama saja dijamin, apalagi dalam persoalan mazhab. Ya. Kalian sholatnya mau pakai kunut, nggak pakai kunut, silahkan, itu nggak boleh dipaksa. Mau baca bismillah, nggak baca bismillah, itu juga nggak boleh dipaksa. Dan seterusnya, apalagi soal hanya perbedaan mazhab, beda agama saja dijamin kebebasannya, apalagi perbedaan mazhab. Kita nggak boleh maksa orang. Misalnya ada orang melakukan maulid Nabi, kamu nggak setuju, nggak boleh maksa. Memang yang melakukan maulid Nabi itu juga punya dalil.
Isinya Maulid Nabi itu ya sholawat. Sholawat itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Seterusnya. Ada orang tahlil, nggak boleh dilarang. Nggak setuju boleh, tapi melarang, memaksa orang untuk tidak melakukan itu yang tidak boleh. Kayak Nabi mengatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah rahmat. Ya. Apalagi perbedaan-perbedaan yang lain. Hanya sekedar perbedaan ormas, tidak masalah. Nggak apa-apa berbeda, nggak boleh maksa orang untuk masuk ke dalam ormas tertentu. Tidak boleh, apalagi dalam partai politik. Apalagi soal pemilihan politik. Makanya aneh ya, zaman modern ini aneh-aneh aja ada orang hanya karena beda pilihan politik tidak boleh disolati jenazahnya. Aneh, padahal hukum sholat jenazah itu fardu kifayah. Perintah agama, cuma masalah milih Anies sama Ahok aja kok sampai nggak boleh disolati. Itu kan ngawur. Apalagi bawa-bawa ayat Al-Quran. Dulu kan waktu itu kan sampai bawa ayat Al-Quran. Milih Ahok nggak boleh disolati jenazahnya. Padahal nyolati jenazah itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Nah gitu ya. Boleh harus toleran terhadap, kalau perbedaan agama saja harus toleran, apalagi perbedaan-perbedaan yang ada di bawahnya. Wa ta'ishul aqalliyat ghairil muslimah na'imatan bil amani wal istiqrari wal hurriyati. Sejarah mencatat bahwa kehidupan non-muslim di negara-negara muslim itu aman, dalam keadaan aman dan bebas ya, melaksanakan ajaran agama. Dalam sejarah, orang Kristen, orang Yahudi, terutama orang Yahudi lah. Kalau orang Kristen sejak lama punya negara. Kristen tuh udah pernah punya negara besar namanya Romawi. Romawi. Ini sehingga orang Kristen tuh berkembang dengan pesat ya karena memang didukung oleh kekuasaan Romawi. Nah, beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu selama dari zamannya Nabi Musa itu hidupnya banyak dikejar-kejar sampai di zaman modern akhirnya mereka mendirikan negara Israel. Nah, tetapi dalam sejarah ya, mereka ini bisa hidup tenang, nyaman, aman, dan bebas. Itu ya di zaman Islam, betulnya. Orang-orang Yahudi ini. Bahkan ada banyak sejarawan Yahudi yang menulis bahwa ketika orang Zionis ini yang terorisnya Yahudi, itu Zionisme, ideologi terorisnya Yahudi, itu namanya Zionisme. Dia menghalalkan darah orang untuk mendirikan negara Israel. Orang-orang Palestina dibantai dari tahun 48 sampai sekarang oleh terorisme Zionis itu proses berdirinya Israel itu juga dengan pemaksaan. Jadi mereka itu dulu, nah ini sejarawan orang Israel, orang Yahudi sendiri yang menulis, ya, diterangkan bahwa pembentukan negara Israel itu juga dilakukan dengan mengintimidasi orang-orang Yahudi dari berbagai negara. Orang Yahudi ini dulu nyebar di mana-mana. Ya. Ada yang hidup di Uni Soviet, ada yang hidup di Eropa, ada yang hidup di negara-negara Muslim seperti di Irak, di Suriah, di Yordania, di Lebanon, dan di beberapa negara yang lain. Itu dulu itu dalam ditulis oleh sejarawan itu dulu orang-orang Yahudi ini banyak yang diganggu di negara-negara luar, di negara-negara tadi itu di tempat asalnya oleh intelijen Israel sendiri, oleh Mossad, ya. Dibom di Irak, dibom di mana-mana. Tujuannya adalah supaya mereka pergi ke Israel, negara yang baru didirikan itu. Ya. Dulu seperti itu. Bahkan banyak orang yang akhirnya sampai nggak percaya dengan namanya Holocaust. Katanya orang Yahudi ini pernah dibantai oleh Hitler. Ada yang sama sekali tidak percaya dengan adanya glorifikasi peristiwa Holocaust itu. Nggak pernah benar-benar terjadi, hanya sebagai alasan untuk mendirikan negara Israel. Betul. Atau ada Holocaust ini pernah terjadi, tapi korbannya tidak sebanyak itu.
Misalnya seperti itu. Jadi itu dari tinjauan teologis maupun tinjauan di sejarah. Nah, kemudian di halaman 419, "Faman arada an ya'rifa fadla tasamuhil islami ala basiratin falyaqra madza fa'alatil adyan wal aqaidil ukhra ma'a mukhalifiha ala madat tarikh." Ya. Kalau kita mau menilai apakah Islam itu toleran atau tidak, kita juga bisa dengan melakukan perbandingan dengan ideologi-ideologi yang lain. Karena sesuatu itu diketahui dari lawannya. Kita bisa tahu ada rasa manis itu karena kita mungkin pernah merasakan rasa pahit. Ya. Kita bisa tahu nikmatnya sehat karena kita pernah sakit. Sesuatu itu diketahui dari lawannya. Kita bisa tahu Islam toleran tidak, kita bisa membandingkan dengan yang lain. Dan di sini ditulis misalnya ya sampai di eranya, misalnya ketika Islam menaklukkan Andalusia, apa yang ditulis di dalam sejarah itu? Islam tidak datang dengan pembantaian, bahkan Islam menjadikan Andalusia ini sebagai pusat keilmuan dunia. Cordoba itu dulu di Andalusia menjadi pusat keilmuan dunia. Islam datang dengan membawa ilmu pengetahuan. Sekarang kalau kita mau kembali bangkit, ingin membangkitkan peradaban Islam, itu juga harus dengan ilmu pengetahuan. Gak mungkin hanya modal dengan mentungi orang di jalanan, pentungan di jalanan, bawa bom di mana-mana. Gak mungkin kita bisa membangkitkan peradaban Islam dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita mau maju, Islam ini mau menjadi peradaban yang maju, ya harus dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana dulu pernah dicapai oleh generasi-generasi Islam sebelum kita. Andalusia pusat keilmuan dunia, Baghdad pernah jadi pusat keilmuan. Nggak ada sejarahnya kita besar karena perang. Kita ini maju menjadi jaya karena ilmu pengetahuan. Dan sekarang juga begitu. Di mana peradaban manapun itu maju ya karena ilmu pengetahuan. Yunani pernah jadi pusat peradaban ya karena ilmu pengetahuan. Sekarang negara mana yang paling menjadi adidaya ya karena menguasai ilmu pengetahuan, menguasai IT, ya, menguasai teknologi, menguasai sains itu. Dulu beberapa tahun belakangan Amerika, mungkin sebentar lagi akan disusul oleh Cina. Sekarang kalau kita lihat Olimpiade itu udah isinya sudah orang Cina. Kadang lomba Olimpiade apa namanya Olimpiade teknologi itu, pameran teknologi, finalisnya kadang Amerika dan Cina, tapi Amerikanya keturunan Cina juga. Kayak badminton Indonesia, ternyata orang Chinese juga, orang Cina. Kalau mau maju dengan ilmu pengetahuan. Iran misalnya bisa menang lawan Israel kemarin, Iran bisa menang kenapa? Karena ilmu pengetahuan. Sains mereka kembangkan sendiri, di embargo selama bertahun-tahun, bisa mengembangkan ilmu teknologinya sendiri. Selama masih kayak negara-negara Arab itu masih bergantung sama Amerika, gak bakalan bisa maju. Dan kalau masalah jadi kenapa membandingkan dengan ideologi yang lain? Karena kalau bicara penyimpangan, ya, penyimpangan ini maksudnya intoleransi, radikalisme, terorisme ini kan penyimpangan. Ya di ideologi manapun selalu ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Misalnya kalau kita bicara agama Hindu, di agama tadi sudah bicara Yahudi misalnya. Di agama Yahudi itu penyimpangannya ada. Zionisme itu penyimpangan karena orang-orang Yahudi yang lain juga banyak yang tidak setuju dengan
apa yang dilakukan oleh gerakan Zionisme ini. Di Hindu misalnya, kalau kalian tahu penyimpangan dalam Hindu itu ada ideologi di Hindu itu yang namanya Hindutva. Hindutva. Hindutva itu kayak Wahabi dalam Islam. Kalau di Islam ini ada Salafi Wahabi, di Hindu itu ada namanya Hindutva. Hindutva itu supremasi Hindu, menganggap orang Hindu itu superior. Ya. Itu. Hindutva ini yang dulu akhirnya membunuh Presiden India yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu matinya dibunuh. Dan yang membunuh orang Hindu sendiri yang punya ideologi Hindutva. Hindutva ini kemudian jadi ormas namanya RSS. Dan kemudian RSS ini membentuk partai namanya BJP. BJP ini yang sekarang menjadi partai yang berkuasa di India. Di India ini sekarang terorisme, ekstremisme luar biasa. Ada masjid yang dibakar. Itu di India. Di Buddha misalnya. Di Buddha, kalau lihat Buddha di Myanmar, itu Buddha yang teroris banyak. Yang pimpinannya namanya Asin Wiranu. Banyak yang pernah meliput tentang bagaimana Buddha ini adalah Buddha yang melakukan pembantaian terhadap orang Rohingya. Itu namanya Buddhanya Biksu Asin Wiranu. Di Kristen juga banyak terorisnya. Selama dulu Kristen dikembangkan menggunakan kekuasaan, ya, Romawi. Dan dulu perang antara Kristen, Protestan, Kristen Katolik itu juga panjang sekali dan berdarah-darah. Dan sampai sekarang kelompok-kelompok Kristen yang keras itu banyak. Misalnya ada kelompok namanya Army of God di Amerika. Ada kelompok-kelompok yang lain lah, pasti yang banyak yang lain. Ada Ku Klux Klan misalnya, yang kalau kalian lihat film Hollywood itu mereka pakai jubah kayak FBI juga, tapi beda sedikit. Dia jubahnya lancip, cuma kelihatan matanya sama hidungnya. Itu Ku Klux Klan. K3 itu juga ekstrim sekali. Dan banyak yang lain. Ada pernah di Amerika di Texas, Mount of Temple. Gereja, jadi gereja itu luasnya 60 hektar lebih. Ya. Gereja ini nggak dicurigai sampai suatu saat supir truk ini disuruh ngangkut logistiknya gereja. Dia curiga apa sebetulnya yang diangkut. Ternyata yang diangkut itu adalah amunisi, persenjataan yang mereka siapkan untuk katanya untuk menyambut akhir zaman. Dan akhirnya itu digerebek oleh FBI dan terjadi baku tembak selama berhari-hari. 70 lebih orang tewas waktu itu di gereja di Amerika. Jadi kalau ngomong sempalan ekstrim itu di semua agama ada. Ya. Maka kadang-kadang Barat ini tidak adil dalam membuat istilah. Di Amerika itu kalau ada pelaku kriminal itu orang kulit hitam, orang berbuat kejahatan kulit hitam disebutnya sebagai kriminal. Kalau ada yang Muslim disebutnya sebagai teroris. Tapi kalau ada orang kulit putih itu disebut kesalahan, salah tembak lah atau apa. Kadang-kadang tidak adil. Sama seperti hari ini, kemarin, jadi di Israel itu menteri-menterinya memang sangat ekstrim. Kemarin ada menteri pertahanan dia bilang, menteri pertahanan itu yang bawahi militer Israel, dia bilang bahwa semua orang di Gaza itu layak untuk dibunuh. Betul. Ada rabinya itu yang bilang, kalau yang di Gaza itu manusia, kita beri bantuan kemanusiaan. Tapi yang di Gaza itu isinya cuma binatang semua yang layak untuk dibunuh. Itu ada banyak kalimat-kalimat dari menteri-menterinya Israel itu yang seperti itu. Dibunuh, dibantai, bahkan sekarang ini ada
janji untuk diberi jadi kayak undangan untuk pemberian bansos. Setelah dikumpul di berondong peluru. Itu kekejaman yang luar biasa dilakukan di sana. Itu nggak diapa-apakan, nggak ada kecaman, nggak ada kritik, nggak ada teguran dari negara-negara Barat, Eropa maupun Amerika. Tapi begitu ada seorang musisi di Inggris kemarin konser, namanya siapa ya? Kalau kamu senang musik yang kayak orang-orang Jamaika itu, dia orang bukan orang Muslim, Villain kalau nggak salah ya namanya, Brock Villain atau siapa kemarin namanya. Di London dia konser musik apa namanya? Ya musik orang yang rambutnya gimbal, nggak pakai kaos, tato semua. Ya, dia di situ dia bilang di dalam konser itu dia bilang Free Palestine, Death IDF, kematian untuk tentara Israel, Death IDF itu tentara Israel. Itu apa namanya baru ngomong begitu langsung ditangkap di Inggris. Nah, Israel melakukan perbuatan kekejaman sedemikian rupa yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia hari ini. Enggak pernah disebut sebagai kejahatan, tapi sebutannya adalah bela diri, pembelaan diri, self defense, katanya membela diri. Padahal Israel yang melakukan pembantaian. Sementara ketika ada perlawanan dari orang pribumi di Palestina, itu disebut sebagai teror oleh mereka, oleh Barat. Kadang-kadang begitu. Amerika melakukan perang di Irak, membunuh jutaan orang dengan alasan Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Jutaan orang meninggal. Dan senjata pemusnah massal itu tidak pernah terbukti sampai hari ini. Dari tahun 2003 sampai tahun 2025. Sekarang nggak pernah ada terbukti senjata pemusnah massal. Sudah jutaan orang meninggal. Nggak pernah minta maaf, tidak pernah disebut sebagai teroris. Itu katanya perang untuk kemanusiaan. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang ini apa namanya pembuatan istilah ini tidak objektif. Sementara nanti akan kita apa namanya? Sementara apa namanya? Ketika ada sedikit kasus saja di luar mereka tidak melakukan seperti ini, nggak hanya di dunia Islam sebetulnya, di Kolombia, di Venezuela, di Kuba, di berbagai negara yang tidak sesuai dengan mereka, ya mereka hancurkan itu. Nah, lalu kemudian jadi seperti itu ya tentang toleransi dalam Islam. Kalau masalah komitmen toleransi secara hukum di dalam Islam selain dasar teologisnya sangat kuat, karena itu diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh hadis sebagai sumber tertinggi dalam Islam. Bahwa ada orang Islam yang intoleran itu bukan Islam. Bahwa ada orang yang kayak di Sukabumi kemarin nyerang gereja, itu ada orang ngebom gereja. Di mana ada sejarah Islam mengajarkan seperti itu. Banyak gereja-gereja yang usianya berabad-abad dalam sejarah Islam. Ya paling gampang contohnya di Palestina, di Bethlehem. Palestina itu dikuasai zamannya siapa? Dipegang oleh umat Islam dari zamannya siapa? Umar bin Khattab. Sudah 1400 tahun. Gerejanya masih ada enggak? Masih ada sampai sekarang. Bahkan juru kunci gereja itu agamanya Islam. Sampai hari ini. Enggak pernah diganggu di zamannya Umar. Enggak pernah diganggu di zamannya Umayyah. Enggak pernah diganggu di zaman Abbasiyah. Sampai hari ini. Gereja di Mesir. Gereja Kristen Koptik yang sudah ada jauh sebelum Islam lahir. Gereja-gerejanya masih ada sampai sekarang. Gereja di Syria, banyak sekali gereja di Syria.
gereja-gereja yang usianya sudah ribuan tahun, jauh sebelum Islam lahir. Ada kawasan namanya apa namanya Bab Tuma dalam bahasa Arab. Gate of Thomas itu gereja tua, kawasan Kristen sangat tua ribuan tahun di komplek Masjid Umawi, nggak pernah diapa-apakan. Saya pernah kunjungin gereja Maklula. Di gereja Maklula ini salah satu gereja tertua di dunia yang masyarakat di situ masih menggunakan bahasa asli yang digunakan oleh Yesus dalam kepercayaan mereka. Namanya bahasa Aramaik, bahasa Aram. Gerejanya masih ada. Lalu sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi di negara-negara Muslim nggak pernah diganggu. Ada di Afghanistan itu patung besar sekali, patung tertua, mungkin patung Buddha tertua. Namanya patung di daerah Bamiyan, Afghanistan. Afghanistan ini sudah dikuasai di eranya Umar sampai sekarang nggak pernah diutak-atik. Itu menunjukkan dalam sejarah Islam ini menghormati keberadaan tempat ibadah agama lain. Kalau agama lain, tempat ibadah agama lain itu harus dihancurkan. Umar pertama orang yang menghancurkan gereja-gereja itu, bahkan mungkin Nabi yang menghancurkan. Nggak pernah ada sejarah. Patung yang saya ceritakan tadi, patung Bamiyan ini di Afghanistan, baru dihancurkan di eranya Taliban. Jelas itu bukan Islam. Kalau Islam pasti dari zaman dulu sudah. Kalau Islam mengajarkan menghancurkan itu, dari dulu sudah dihancurkan. Tempat-tempat persembahan orang Majusi, orang apa yang ada di Irak, di Syria, itu juga baru hancur sekarang di eranya ISIS. Kalau itu diperintahkan untuk dihancurkan, dari dulu sudah dihancurkan. Ini penyimpangan-penyimpangan atas nama Islam yang terjadi di era modern. Kita di sini punya Borobudur, candinya Buddha. Kita punya candi Prambanan, itu candinya orang Hindu. Apakah pernah ada ulama kita selama 700 tahun? Kita ini sudah generasi keberapa Muslim di Indonesia? Islam di Indonesia itu diterima secara masif. Kalau masuknya ke sini itu sudah dari mungkin eranya tabiin, bahkan ada riwayat salah satu sahabat tuh pernah transit ya. Karena ada sahabat yang makamnya ada di Cina, Amr bin As. Konon waktu perjalanan ke Cina sempat singgah juga di Nusantara. Tapi kalau Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia ini sudah 700-an tahun. Apakah pernah candi-candi itu diutak-atik? Tidak pernah. Baru di zamannya teroris sekarang nih, orangnya masih hidup. Daerahnya namanya Abdul Qadir Baraja, orang Bima itu. Ya, orang Dopu ya. Orang Dopu, Abdul Qadir Baraja. Abdul Qadir Baraja itu ngebom Borobudur tahun 85-an, sekitar tahun 85. Baru sekarang, nggak pernah itu ada ulama-ulama dulu suruh ngancurin Borobudur. Padahal Borobudur itu ya sebelum era Islam di Indonesia sudah ada dan sampai sekarang masih tetap kokoh berdiri, nggak pernah diutak-atik. Begitu juga dengan tempat-tempat ibadah yang lain. Jadi begitu ya. Ini apa namanya tentang sejarah. Lalu kemudian ada catatan-catatan, yaitu laisa min atasamuhi an yatluba minul muslimin tajmida ahkami dinihi ya. Tapi ada catatan, toleransi itu juga bukan berarti apa namanya meninggalkan ajaran agama ya. Inamaya bagi ayakum atasamuhu ala. Misalnya gini, kalau saya toleran saya nggak sholat, nggak bisa begitu. Saya dalam apa namanya dalam kehidupan pribadi misalnya, saya ini dimanapun saya tetap sholat ya. Maka ya di negara manapun, kalau pas mau terbang misalnya di Cina ya di bandara meskipun nggak ada musola tetap kita sholat aja. Maksudnya kalau toleransi itu bukan berarti kita meninggalkan ajaran agama juga, bukan begitu ya. Saya toleran lah, saya nggak mau pakai celana itu biar sama-sama pakai bikini misalnya. Bukan begitu maksudnya. Toleransi itu ya menghormati prinsip satu sama lain. Innama yabaghi ayakum atasamuhu ala ma umiru bihi dinani.
min husnil jiwar. Jadi toleransi itu ya hidup berdampingan. Min husnil jiwar. Wa hubbil khairi lil jami', mengupayakan kebaikan untuk semuanya. Wa wujubil adli ma'al jami', mewujudkan keadilan untuk semuanya. Makanya kalau kalian pernah dengar istilah Abraham Accord, udah pasti belum pernah dengar. Tapi nanti dibuka di Google. Abraham Accord. Abraham Accord itu perjanjian tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi itu upaya yang nggak benar, karena Abraham Accord itu disuruh berdamai tapi menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Israel ini penjajah. Nah, makanya Gus Dur pernah mengatakan bahwa toleransi tanpa keadilan itu adalah ilusi. Toleransi itu prasyaratnya harus adil dulu. Boleh nggak kita toleran sama maling? Nggak bisa. Karena maling itu nggak penjahat. Udahlah, toleran aja lah. HP-nya satu-satu, udah ini tabletnya buat maling, HP-nya buat... Nggak bisa begitu. Toleransi itu harus adil. Kita mau berdamai dengan Israel, Israel harus meninggalkan penjajahannya dulu. Makanya toleransi tanpa keadilan itu adalah ilusi. Nggak bisa. Dengan alasan toleran sama maling, misalnya, itu nggak bisa. Itu nggak adil. Selesaikan dulu. Keadilan itu harus ada dulu, baru kemudian itu disebut dengan toleran. Nggak bisa kita toleran kepada penjajah, terhadap kejahatan lah, apapun itu. Misalnya dengan Belanda dulu, misalnya, udahlah toleran, nggak usah berjuang melawan Belanda, kan begitu. Adil dulu, harus ada keadilan. Inna kulladini lahu muqawamatu al-jawhariyah. Mengamalkan agama Muslim. Lalu kemudian sudah terakhir, tausiat ila abna'il ummah islamiyah 426 pesan-pesan, ya. Pesan-pesan atau rekomendasi kepada generasi umat Islam. Innal Islam khairun nidhamin 'alal ardh. Kita ini menganut keyakinan yang sangat baik di muka bumi ini. Walan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Dan kita ini tidak akan bisa menjadi yang terbaik, tidak akan menjadi baik kecuali kalau kita mau melakukan kebaikan yang pernah dilakukan oleh generasi di masa lalu. Kayak tadi saya cerita, generasi di masa lalu itu bisa mulia karena ilmu. Kita kalau mau meraih kemuliaan itu kembali juga harus dengan ilmu. Wa inna thariqana laysa mafrushan bizuhuri wal wurud. Dan jalan ini nggak akan selalu mulus. Bal huwa mali'un bil aswaki. Tapi jalan itu penuh dengan duri. Wala budda min tadhiyatin katsira. Dan kita harus berkorban. Mau berkorban. Liyaqnaul alam bima fil islami min khair. Untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam. Apa tadi katanya? Berkorban. Harus mau berkorban. Wala budda likulli da'watin min tadhiyah. Untuk menyampaikan dakwah itu juga harus ada pengorbanannya. Korbannya maksudnya korban yang benar ya. Kalau korbannya membunuh diri itu sesat masuk neraka. Dah pasti. Ya. Orang Al-Quran melarang hadis Nabi juga melarang. Nabi mengatakan kalau ada orang naik ke atas gunung lalu kemudian dia menjatuhkan diri, dia akan berada di neraka selama-lamanya. Orang bunuh diri itu dilarang, haram hukumnya, dosa besar. Gitu. Gak usah pembunuh diri. Ya. Merokok aja kalau membahayakan itu dilarang hukumnya. Makanya la dororo wala diror. Membahayakan diri aja dengan begitu nggak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Dan pesannya adalah liyaqnaul alam bima fil islami min khair. Jadi menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan ajaran Islam. Makanya kenapa saya misalnya baca kitab
dengan tema-tema semacam ini karena kita ingin menjaga citra Islam juga. Jangan sampai Islam ini dianggap sebagai anggapan-anggapan yang nggak benar, stigma-stigma tadi itu dianggap sebagai kebenaran, karena dicatat nih kaidahnya. Kaidahnya itu mengatakan min maqasidis syariati tahsinu suratil Islam. Termasuk salah satu maqasidus syariah. Min maqasidis syariati tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga kebaikan citra Islam. Itu. Menjaga citra Islam itu termasuk tujuan syariat. Harus kita jaga. Citra itu penting, reputasi itu penting. Sama seperti kita, kehidupan kita pribadi. Menjaga kepercayaan orang itu penting tidak? Penting. Sekali kamu bohong, kamu akan dianggap pembohong selama-lamanya. Kehilangan kepercayaan. Orang kalau sudah kehilangan kepercayaan, kira-kira masih dianggap nggak omongannya? Sudah nggak dianggap. Islam kalau dianggap sebagai agama yang buruk reputasinya, mau ngomong apapun juga akan ditolak. Gitu. Makanya penting menjaga citra Islam. Jangan ngasal. Ya. Dan kita semua ini adalah duta-duta Islam. Gitu. Harus menunjukkan ajaran Islam yang benar. Gitu. Karena orang-orang luar itu nggak melihat, orang-orang luar itu nggak baca Al-Quran mereka. Tidak baca hadis, tapi melihat perilaku kita. Kalau perilaku kita baik, akan dianggap, oh Islam itu, orang Islam itu buktinya baik. Tapi kalau Islam itu, orang Muslim itu jahat, meskipun agama Islam nggak memerintahkan kejahatan, orang akan melihat, oh Islam itu jahat. Makanya waktu ada karikatur Nabi Muhammad itu, karikatur Nabi itu kan digambar oleh orang-orang di mana, di Denmark, di Swedia, ya. Itu kan Nabi itu dia gambar pakai sorban. Sorbannya ini isinya peluru. Lalu pakai sorbannya ini isinya bom. Gitu. Semua orang marah melihat itu. Tapi ada refleksi yang bagus dari salah seorang ulama. Dia mengatakan bahwa mereka tidak sedang menghina Nabi, mereka tidak sedang menghina Islam, tapi mereka sedang menggambarkan kondisi umat Islam. Yaitu citra yang berkembang tentang Islam itu begitu. Mereka tidak ngerti, mereka nggak baca Al-Quran, mereka nggak pernah baca hadis. Mereka lihatnya Islam itu seperti apa? Oh ternyata Islam itu ISIS, ya. Islam itu Al-Qaeda. Jadi akhirnya jangan hanya menyalahkan orang luar, introspeksi juga di dalam diri tubuh kita. Seperti itu. Nah ini yang pertama ya pesannya. Kita harus menjaga citra Islam ini baik. Sampaikan kebaikan-kebaikan dari agama ini. Ya. Jadikan agama ini sebagai solusi. Jangan menjadikan agama ini sebagai sumber masalah. Ya. Kalau isinya cuman ormas-ormas, bikin keributan di mana-mana. Ini kan jadinya orang mengatakan, gimana negara kita mau maju, SDM-nya rendah kayak gitu. Ya. Misalnya orang semua ingin COVID kemarin cepat selesai, tapi ada orang-orang yang dungu dari sebagian umat Islam nggak memperdulikan itu, tetap aja bikin pertemuan-pertemuan. Kalau sholat jamaah nggak mau physical distancing, nggak mau jaga jarak. Alasannya katanya ya, ini sunnah. Padahal menjaga kesehatan itu hukumnya wajib, dan yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Orang akhirnya lain, agama ini cuma sumber masalah aja. Nah itu di mana-mana ya, dan ini bukan hanya tentang Islam sebenarnya. Karena kan kemarin itu sempat ada perkumpulan di tengah-tengah COVID, orang jamaah tabligh ngumpulin orang jutaan orang. Awal mula kan akhirnya yang dituduh itu COVID ini menyebar ke Indonesia dari orang-orang khuruj jamaah tabligh di luar, pulang membawa virus, di sini buat perkumpulan lagi, istimewa jamaah tabligh. Ini nih COVID nyebar gara-gara orang Islam. Di India ada ritual namanya umbela. Umbela itu
mandi di sungai Gangga. Itu di tengah COVID, itu juga agama dianggap sebagai sumber masalah. Kan kita jangan sampai sebodoh itu mengamalkan agama. Harus lihat kemaslahatan. Fa'ala du'atil Islam fi kulli makanin an yataharraku fi idhari haqa'iqil islami linnasi kafatan wa an yuzilu 'anil a'yuni wa syawati syubhati wa sarabit tuhmati. Para dai, ya, kalian semua, ya kita semua ini punya beban dakwah. Ya. Fi kulli makanin an yataharraku fi idhari haqa'iqil Islam. Penting menampilkan hakikat kebenaran tentang Islam, menghilangkan yang syubhat-syubhat. Kayak dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza dhahartil bid'ah fi ummati falyadhharil alimu ilmahu." Nah, tampak muncul orang yang berilmu ini harus muncul, harus berbicara ketika ada penyimpangan-penyimpangan, kesesatan ya. Ada orang yang melakukan zikirnya dengan narkoba. Biar cepat nyampe ke langit. Narkoba dulu baru zikir. Itu penyimpangan. Ada yang model Walid. Mau tak? Kan? Dan seterusnya. Misalnya itu penyimpangan yang begitu-begitu. Dan dalam kondisi-kondisi ada penyimpangan, termasuk yang ekstrim itu kan penyimpangan. Itu Falyan haril alimu ilmahu. Orang yang mengerti, yang punya ilmu harus menampakkan diri, harus menyampaikan kebenaran. Fa'ilam yafal fa'alihi la'natullah. Ancamannya keras. Kalau tidak, ya, kalau orang-orang yang ngerti ini diam saja, maka dia mendapatkan laknatnya Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib dulu pernah mengatakan kezoliman, kesesatan itu apa namanya? Maksudnya gini. Kenapa orang-orang? Karena kalau orang yang mengerti itu diam, maka kesesatan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, yang perkataannya Ali itu mengatakan kezoliman itu akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat. Orang jahat itu sedikit apa banyak? Sedikit sebenarnya. Maling itu kan sedikit. Maling itu sedikit. Misalnya, orang di antara 2 miliar orang Islam, teroris itu sangat sedikit. Enggak berapa 0,0% lah ya. 0,0%-nya. Sedikit sekali. Tapi kezaliman itu akan terus ada. Bukan karena banyak jumlahnya, tapi karena diamnya orang-orang baik. Orang diamnya baik, maka kezaliman itu sampai kapanpun akan terus ada. Gitu. Seperti itu. Hanya yang benar orang-orang yang mengerti, punya ilmu harus menyampaikan ilmunya. Nah, seperti sekarang ini kita di medsos isinya ya konten kreator keislaman, tapi banyak yang nggak ngerti Islam. Sementara yang pernah pesantren, yang pernah belajar di perguruan tinggi Islam, nggak punya akun. Atau kalau upload status isinya cuma status makan mie ayam. Gitu. Nggak pernah nyampaikan ilmu. Gitu. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wala budda min ma'rifati manahijil adwi wa muqattatatihim. Harus mengerti tentang geopolitik, ya. Harus mengerti tentang geopolitik. Maksudnya begini. Sekarang ini banyak yang pokoknya berbondong-bondong katanya jihad ke negeri Syam, ke Suriah. Dia nggak ngerti ketika dia berangkat ke Suriah misalnya, atau berangkat ke Afghanistan, atau berangkat ke Filipina, dia nggak pernah ngerti apa namanya tentang sebenarnya di sana tuh ada apa. Ya. Nggak ngerti tentang geopolitik. Padahal yang namanya gerakan-gerakan atas nama Islam yang sudah pernah ada di dunia ini, itu nggak ada yang perjuangan murni untuk Islam. Perjuangan dulu ada banyak orang Indonesia yang
yang berangkat ke Afghanistan, ulang-ulang bikin JI. Di Afghanistan itu mereka kerja untuk siapa? Untuk Amerika. Kebetulan Amerika sedang perang melawan Uni Soviet. Yang perang ya bantu Amerika. Sekarang orang rame-rame beberapa tahun terakhir dari mulai tahun 2014. Rame-rame orang berangkat ke Syria. Banyak orang berangkat ke Syria dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana-mana, dari Kalimantan. Berangkat ke Syria katanya berjihad. Nah, sekarang sudah menang Al-Qaeda di Syria. Malah pertemuan pertama Presiden Al-Qaeda ini dengan Donald Trump. Orang-orang yang dulu bela Palestina ditangkepin. Sekarang udah siap-siap untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, kemarin-kemarin jihad itu apa? Ternyata nggak ada. Jihadnya itu bukan jihad fisabilillah, tapi jihad di jalan Israel. Itu baru ketahuan sekarang. Baru tahu sebagian orang baru tahu sekarang. Kalau saya kebetulan dulu guru saya ini udah memperingatkan masalah ini. Dari awal banget, awal konflik 2011 beliau sudah mengatakan, jangan pernah ikut gerakan massa yang nggak jelas siapa yang menggerakkan. Dan ternyata yang menggerakkan memang Israel, yang danai Israel. Kalau ada yang terluka dirawat di rumah sakit Israel, mereka itu ngebomi masjid di mana-mana. Termasuk bunuh guru-guru saya dulu banyak yang dibunuh, dibom, ditembak, ya, tembak mati. Tapi mereka nggak pernah satu kali pun nyerang Israel. Nah ini kenapa sampai begitu orang-orang Indonesia ini yang bodoh-bodoh pada berangkat ke sana, nggak ngerti geopolitik, nggak ngerti masalah politik. Karena mereka cuma dimanfaatkan aja tuh, untuk kepentingan yang nggak jelas itu. Udah banyak yang mati. Sampai sekarang di sana masih ribuan orang. Masih ada banyak orang Indonesia di sana. Mereka sebagian ya sudah pengen pulang, udah nggak bisa lagi, paspornya udah kadung dibakar. Itu namanya kesesatan. Nah, jangan sampai ngulangi kesalahan-kesalahan. Dan kita harus ngingetin masyarakat jangan sampai yang begitu-begitu kejadian lagi. Karena nggak ngerti geopolitik. Ya. Dulu di sini pernah ada namanya NII, Negara Islam Indonesia. Tapi sejak awal NII itu digerakkan, menjadi satu gerakan, itu NII ini sejak awal sudah berkomplot dengan Belanda. Kalian coba baca sejarahnya. Pendirinya NII ini namanya Kertoswiryo. Punya orang kepercayaan, orang nomor 2 di NII itu namanya Van Cleef, orang Belanda. Dia ketika perang melawan tentara Indonesia, waktu melawan Kodam Siliwangi, NII berperang di Garut dan di Tasikmalaya, Belanda berperang di Bandung. Berkomplot NII sama Belanda itu. Jadi jangan gampang terpengaruh ya. Orang-orang gerakan-gerakan mengatasnamakan Islam ini kebanyakan politik. Jangan mudah. Kalau kita mau ngidupin Islam, ya dengan cara seperti ini. Kita ngaji, berdakwah yang benar, itu kita ngidupkan Islam. Tapi kalau kayak FPI itu juga politik. FPI ini dibentuk oleh Soeharto. Makanya sampai sekarang FPI ini sudah nyaci maki banyak orang, nyaci maki semua presiden. Soekarno dicaci maki, Gus Dur dicaci maki, siapa namanya Jokowi apalagi. Tapi nggak pernah yang namanya FPI itu mengkritik Soeharto. Nggak pernah mengkritik anaknya Soeharto, menantunya Soeharto pun nggak pernah mengkritik. Padahal kalau ngomong kezaliman paling banyak di eranya Soeharto. Soeharto paling lama jadi presiden, 33 tahun. Ya. Kalau kekurangan semua ada, tapi kenapa nggak pernah mengkritik Soeharto? Ya karena yang bikin FPI ini Soeharto. FPI ini bergerak sesuai dengan pesanan politik. Jadi jangan gampang kebawa-bawa begitu. Maslahatnya apa kalau ada begitu? Gerakan-gerakan yang suka bikin keributan itu maslahatnya apa? Malah Islam akan dibilang kampungan. Kalau ada masalah ya selesaikan dengan cara orang berpendidikan. Gitu ya. Seperti itu. Bukan dengan cara-cara jalanan. Wal ya'rif al muslimun annahu la sabila ilan nasri illa fi wahdatihim.
pesan yang terakhir dari kitab ini adalah agar menjaga persatuan gitu. Makanya karena sebetulnya cara paling gampang untuk melemahkan sesuatu itu adalah dengan dipecah belah. Makanya penjajah, ya, imperialisme dari dulu itu cara-caranya adalah dengan melemahkan, dengan memecah belah. Dulu Indonesia ini bisa lama dijajah oleh Belanda. Kenapa? Karena dipecah belah. Orang Jawa jangan sampai ya nikah sama orang Sunda. Orang Sunda itu adalah orang yang matre. Orang Sunda ini begini. Nanti di Jawa Belanda ngomong, nanti di Sunda orang Belanda ngomong, jangan nikah sama orang Jawa ya. Orang Jawa ini pemalas. Orang Jawa ini munafik. Itu dulu cara Belanda begitu. Ini yang kenyataannya. Kayak Belanda sampai sekarang di kepercayaan orang-orang kampung di Jawa, di Sunda itu masih begitu kadang kepercayaannya. Jangan nikah sama orang Sunda itu. Perempuan Sunda itu semuanya matre, males-males. Itu tinggalan fitnahnya Belanda. Sampai dibuat narasi yang gak pernah terbukti, yaitu terjadinya perang Bubat. Pernah dengar gak perang Bubat? Itu nyata nggak nyata itu wallahu a'lam. Tapi itu diceritakan oleh Belanda. Ya. Perang Bubat ini ketika mau terjadi peperangan, orang dari kerajaan Pajajaran di Sunda mau besanan, sudah mau besanan, nyampe di sana ternyata dibunuh. Makanya sampai sekarang di Bandung itu nggak ada jalan Gajah Mada. Sementara di Jawa Timur nggak pernah ada jalan Siliwangi, ya. Diadu domba oleh Belanda. Mungkin di daerah-daerah lain juga begitu. Cara paling gampang untuk melemahkan itu adalah dengan dipecah belah. Makanya Inggris ini waktu menaklukkan Turki Utsmani, mengalahkan Turki Utsmani di Perang Dunia Kedua, itu dengan kalahnya Islam itu dengan apa? Dengan aliran Wahabi. Karena aliran Wahabi itu paling gampang untuk pecah belah. Turki Utsmani ini kan senang ziarah kubur, senang maulid Nabi. Kata orang-orang Wahabi, ini musyrik. Ini Turki Utsmani penyembah kubur, kita perangi Turki Utsmani. Jadi pecah. Akhirnya Arab Saudi jadi negara sendiri, Yordania misah jadi negara sendiri, Palestina nggak keurus, kemudian Syria jadi negara sendiri. Itu jadi bacaan. Dulu daerah-daerah Saudi, Yordan itu dikuasai oleh Inggris, Syria, Libanon itu dulu dikuasai oleh Prancis, kayak beberapa itu dikuasai oleh Jerman, dipecah belah. Nah, seperti itu. Sampai sekarang HTI ya sampai sekarang pusatnya di Inggris. Jangan pernah percaya HTI itu gerakan Islam. Itu gerakannya Inggris yang menciptakan. HTI itu yang menciptakan Inggris. Sampai sekarang pusatnya ada di Inggris. Ada Syiah yang ekstrim, namanya Yasir Habib. Kerjaannya di TV itu Aisyah pezina, itu Abu Bakar kafir, Umar kafir. Itu memang dibayar oleh Inggris untuk mengatakan begitu, untuk memecah belah Islam. Ya termasuk Wahabi ini. Dan itu kemarin si pangerannya Saudi, dia baru mau jujur cerita bahwa Arab Saudi ini menyebarkan Wahabi atas permintaan Barat. Teroris-teroris ini yang ada ya semuanya di belakangnya mereka. Wahabi sampai didirikan di Indonesia yang namanya Libya, dari Libya kemudian alumninya pada jadi teroris itu ya dulu yang minta untuk didirikan Libya di Indonesia itu ya Amerika. Waktu dengan alasan untuk melawan dominasi Uni Soviet. Jadi seperti itu. Ini pentingnya kita ngerti masalah geopolitik dan harus bersatu. Makanya aliran-aliran yang memecah belahnya harus dihilangkan gitu. Karena masih ada terus-terusan di mana-mana teriak ini bid'ah, ini musyrik. Itu namanya memecah belah. Karena hanya akan menimbulkan perpecahan di tengah umat. Ya kalau berbeda nggak apa-apa. Saling menghormati itu. Nah, ta'awan fi mattafaqna fi.
Kita ini sesama muslim. Kalau kita sepakat atas suatu hal tertentu, kita bekerja sama. Ya. Tapi wanahtarimu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ketika kita berbeda pendapat, kita saling menghormati. Ya udah, tetangganya ada yang meninggal tahlilan. Kamu nggak tahlilan, ya sama apa? Kalau kita bisa melakukan ibadah bareng, sholat kita akan sepakat sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Ya kita sholat jamaah bareng-bareng. Tapi misalnya ada yang berbeda, masalah tahlilan saya nggak setuju, nggak apa-apa, saling menghormati. Jadi nata'awan fi mattafaqna fi. Kalau kita sepakat atas suatu hal tertentu, kita bekerja sama mewujudkan itu. Tapi dalam hal kita berbeda, kita saling menghormati. Seperti itu ya. Penting menjaga persatuan ini. Hanya termasuk sekarang ini kita sedang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Dan tiba-tiba banyak orang-orang Wahabi dan HTI seperti Felix Xiao ini malah membangkitkan isu Sunni Syiah. Syiah ini bukan Islam, Iran itu Syiah kafir, orang penyembah api Majusi, ini namanya menimbulkan perpecahan. Padahal Iran ini satu-satunya negara Muslim yang berani melawan Israel hari ini. Mana ada negara-negara di luar Iran? Nggak ada. Jadi kadang-kadang Wahabi, HTI ini hanya jadi agen-agen asing aja untuk memecah belah Islam. Jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran semacam ini. Ya kita sekarang siapa yang nyatanya negara Muslim mana yang mampu dan mau melawan Israel? Nggak ada lagi. Kecuali Iran. Dan kebetulan Iran ini Syiah. Makanya Habib Ali Al-Jufri mengatakan musuh kita yang sesungguhnya adalah yang mencoba meyakinkan bahwa Sunni Syiah itu bermusuhan. Ya, Sunni Syiah udah ada kesepakatannya. Oh, Syiah ini apa perbedaannya? Lihat dulu, jangan hanya kemakan dengan isu bermacam-macam. Syiah itu perbedaannya dengan Ahlus Sunnah. Kita semua ini Ahlus Sunnah, ya. Dan mayoritas di dunia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah itu perbedaannya dengan Ahlus Sunnah adalah hanya dalam melihat Ali bin Abi Thalib. Kita mengatakan bahwa orang Ahlus Sunnah itu umumnya khalifah. Khalifah itu sudah benar urutannya begitu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Secara keutamaan Abu Bakar lebih mulia setelah Nabi Muhammad, itu kemuliaan berikutnya adalah Abu Bakar, Umar. Kita meyakini begitu. Bedanya apa? Orang Syiah mengunggulkan Ali atas Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu saja. Lihat Al-Qur'annya ya sama. Apakah mereka menganggap Muhammad sebagai nabi? Iya. Apakah mereka masih sholat? Iya. Mereka masih syahadat? Iya. Nah, terus buat apa? Kita berpecah belah sampai mengkafirkan. Padahal persatuan ini adalah hal yang dibutuhkan sekali di masa-masa sekarang. Kita sangat butuh persatuan di sekarang, masa-masa seperti ini. Gitu. Dan sampai kapanpun kita harus tetap menjaga kerukunan itu. Dengan orang non-muslim aja bisa rukun, apalagi dengan orang Syiah yang Tuhannya masih sama, nabinya masih sama, Al-Qur'annya masih sama, sholatnya masih sama, haji masih sama. Nah, itu jangan percaya atau kemakan isu-isu yang dibuat oleh orang-orang agen-agen Amerika ini ya, orang-orang Salafi, Wahabi, orang HTI. Katanya orang Syiah ini hajinya ke Iran. Ada orang haji ke Iran. Al-Qur'annya katanya lebih banyak. Dilihat dulu. Kan kalau mau lihat Syiah di Indonesia juga ada. Dilihat, bener nggak Al-Qur'annya beda? Kalau saya udah pernah lihat, nggak ada yang beda. Jadi itu apa? Ya bahwa kita berbeda, ya kita berbeda. Tapi kita nggak memusuhi. Itu. Dan kalau hari ini siapapun yang melawan kezaliman Israel, kita dukung. Kebetulan yang berani Iran, yang mampu Iran, kita mendukung Iran. Dan negara Sunni nggak ada yang berani, nyatanya. Malah semua kerjasama sama Israel sekarang. Arab Saudi kerjasama sama Israel. Duitnya umat Islam. Dari haji umroh. Dibuat bantu Amerika.
Amerika membantu Israel. Secara tidak langsung Arab Saudi juga yang bantu Israel membantai orang-orang Palestina. Gitu ya. Dan negara-negara Arab yang lain sebetulnya. Semuanya. Ya, Mesir, Turki, sekarang minyak yang dipakai oleh Israel 40% pengirimannya melalui Turki. Jadi Turki ini ya negara pengkhianat juga sebenarnya hari ini. Keluar-keluar aja statement dukung Palestina, nggak pernah punya langkah yang nyata. Dan pilot-pilot tentara Israel ini dilatih di Turki, di kota namanya Konya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu saja ya teman-teman, bahwa kalau soal toleransi ini adalah satu hal yang komitmen dijaga di dalam Islam, karena itu sudah ada landasannya sangat kuat dari Al-Quran, hadis, dan kemudian juga dari sejarah kehidupan Nabi dan generasi-generasi Islam di masa lalu, dan juga tertulis di dalam kitab-kitab fikih Islam. Ya. Ini nggak mungkin kita ini kalau soal toleransi sangat komitmen terhadap masalah ini. Ya, gitu. Dan tadi saya kira pesan-pesannya adalah penting bahwa kita ini harus berjuang, ya, berjuang menyampaikan nilai-nilai keislaman yang benar untuk mengikis kesalahpahaman dan stigma-stigma yang tidak benar tentang Islam. Kalau kemudian kita juga penting mengetahui geopolitik, jangan hanya ngerti hukum Islam aja, kita harus mengerti masalah politik. Ya. Karena supaya tasawur gambaran kita tentang masalah itu benar. Dan yang ketiga, pesannya tadi adalah menjaga persatuan. Jangan gampang dipecah belah, jangan gampang nuduh orang Islam yang lain bid'ah, jangan gampang nuduh orang Islam yang lain musyrik, apalagi sampai mengkafirkan sesama muslim. Itu saja saya kira. Ada yang ingin disampaikan? Enggak. Selama itu ada beberapa pemegang jabatan itu buat orang Islam. Nah, Kak, orang muslim tadi bisa memegang jabatan yang sangat bernegara, tapi dalam kitab yang saya pelajari, yaitu ayat Al-Quran 1, Syekh Muhammad Ali Asy'ari, pada bab 51 itu dikatakan bahwa orang muslim itu tidak boleh ikut masjid. Kan betul ya, Kak? Terus Muhammad itu dua makna, yaitu dia rahmat dia. Yang pertama, mereka boleh tidak hanya untuk bangunnya saja secara itu. Tapi kalau untuk menjadi bagian organisasi dalam itu seperti bendahara dan lain-lainnya itu tidak boleh. Bahkan kalau dia tidak karena mereka itu jadi bahwa apakah jadi bagian bendahara atau tidak. Oke. Ya. Kamu Mbak Ngerti? Saya cuma terkait saya di media sosial. Sekarang di TikTok ya, banyak teman-temanku yang adalah antropologi dan yang membahas tentang perbedaan apa antropologi ya, politik. Nah, jadi di sana itu banyak sekali anak kecil baik di TikTok itu kayak bahas tentang orang Islam, bahas tentang agama di luar Islam, ya, misalkan sering sekali itu terjadi. Nah, apakah ini bagus atau gimana, Ustaz? Di sisi lain kan ini justru memberikan edukasi kepada orang-orang Muslim terkait agama itu sendiri, apalagi sekarang itu. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa kenapa sih repot-repot ngurusin orang lain? Ya, yang pertama tadi ya, saya belum tahu maksudnya channelnya apa. Tapi secara umum, bagaimana orang Islam membicarakan agama lain di media sosial. Ya, kalau itu sebenarnya tinggal soal caranya saja. Tinggal soal caranya saja. Selama penjelasannya objektif, ilmiah, nggak jadi masalah.
dalam tataran kajian yang ilmiah dan objektif nggak masalah. Yang dilarang apa? Yang dilarang adalah ketika mencaci maki. Karena itu apa namanya di Al-Qur'an kan jelas ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan mencaci maki sesembahan orang lain. Kenapa? Karena nanti orang lain akan mencaci maki atau akan mencaci Allah. Itu namanya dalam hukum di dalam usul fikih itu namanya sadul dzari'ah. Kita ini dilarang melakukan sesuatu yang buahnya atau responnya atau respon baliknya itu adalah keburukan. Makanya kita apakah boleh membahas agama lain? Boleh-boleh saja, tapi caranya yang benar. Misalnya ketika hanya membahas soal sejarah kapan Yesus ini misalnya dijadikan Tuhan, itu kan ada pembahasan. Kalau pembahasannya objektif, ilmiah, saya kira nggak jadi masalah. Bagus-bagus saja, gitu. Akan jadi, kalau pembahasannya, kalau cara penyampaiannya objektif ilmiah, saya kira akal manusia itu akan bisa menerima. Yang nggak bisa diterima itu kalau isinya bukan argumentasi yang ilmiah, tapi isinya upaya-upaya merendahkan. Contohnya begini, di setiap patung Yesus itu ada jinnya. Makanya Yesus nengok ke kanan terus, karena jinnya di sebelah kanan. Itu kan nggak ilmiah sama sekali, itu merendahkan. Atau kenapa Yesus hanya pakai celana dalam, apa nggak dingin, di dalam gereja AC-nya dingin gitu. Itu kan nggak ilmiah sama sekali, itu hanya merendahkan. Atau kenapa orang Buddha Tuhannya telinganya besar sekali gitu, seperti gajah. Itu kan nggak ilmiah. Nah, itu kita menghindari cara-cara yang seperti itu. Tapi kalau penyampaiannya ilmiah, silahkan aja, kira nggak masalah. Lalu kemudian yang tadi soal peran orang-orang non-Muslim ya dalam negara Islam. Ya tadi, kalau dalam sejarah nggak pernah ada yang namanya nggak pernah ada kendala dalam masalah-masalah seperti ini. Biasa orang non-Muslim diserai tanggung jawab di dalam era lalu itu biasa. Ya. Nah, apa terkait dan bahkan orang non-Muslim masuk masjid itu biasa. Di zaman Nabi biasa menerima tamu orang non-Muslim di masjid. Bahkan satu ketika pernah Nabi menerima tamu orang Kristen ya di Madinah. Lalu kemudian ketika orang Kristen itu waktunya melakukan kebaktian, dia melakukan kebaktian di situ di masjidnya Nabi. Dan kemudian beberapa orang sahabat tuh berusaha mencegah, tapi kemudian oleh Nabi dihentikan. Udah biarkan aja, itu kepercayaannya mereka begitu, biarkan saja. Jadi nggak ada masalah. Kalau non Muslim masuk ke masjid itu nggak ada masalah. Boleh nggak ikut membantu? Boleh dalam hal misalnya tadi pembangunan. Nah, Masjid Istiqlal itu arsiteknya orang non Muslim dan banyak mungkin yang masjid-masjid yang lain. Masjid-masjid yang lain juga mungkin banyak yang arsiteknya non Muslim. Di Masjidil Haram itu beberapa teknologinya, beberapa materialnya itu juga didatangkan dari negara-negara Muslim gitu. Armornya katanya dari Italia dan beberapa teknisinya orang-orang. Dulu Masjidil Haram itu pernah disandra dan yang membebaskan itu juga tentara-tentara non Muslim. Ya Saudi kebetulan sekutunya orang-orang Prancis, Inggris kan waktu itu. Nggak masalah ya. Ada jabatan-jabatan tertentu dalam hukum fikih waktu itu yang tidak boleh dijabat oleh non-muslim. Jabatan-jabatan tertentu. Misalnya dalam keadaan perang misalnya, itu mereka tidak boleh, yang pasti begini sih, yang pasti itu ya dalam hal urusan agamanya, ya itu misalnya begini, hakim agamanya Kristen, nah itu nggak bisa. Misalnya
Karena kan hakim agama ini harus memutuskan urusan-urusan keislaman. Atau bahkan misalnya harus ngimami sholat. Padahal mereka nggak bisa, nggak mungkin kan menjadi imam sholat. Misalnya begitu. Tapi dalam hal-hal yang lain, contoh misalnya tadi yang saya ceritakan kepala administrasi. Ya. Administrasi kan mencatat, ya, mencatat, lalu kemudian membuat surat, kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama ya boleh-boleh saja. Gitu. Seperti itu. Jadi ada dalam hukum fikih dulu ada hal-hal yang tidak boleh gitu. Ada yang, tapi juga ada yang kayak di Indonesia ini kan ada apa namanya nomenklatur ya bahwa pemimpin tertinggi ini itu harus atau sudah di amandemen mungkin harus orang pribumi asli dan syarat presiden wakil presiden itu harus muslim gitu. Nah, kan ada yang seperti itu ya tapi secara umum artinya nggak apa namanya secara umum apa namanya boleh-boleh saja mereka itu mempunyai hak untuk atau boleh untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Kalau yang tadi saya ceritakan di zaman-zaman itu menjadi dokter istana, jadi dokternya Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun dan yang lain-lain. Dia menjadi apa namanya penerjemah kitab, nggak masalah. Di pesantren-pesantren itu banyak kiai-kiai yang menggunakan kamus Al-Munjid, kamus Arab Indonesia, kamus Arab ya, kamus Arab, kamus bahasa Arab, makna kata-kata Arab, maknanya juga bahasa Arab, penjelasannya bahasa Arab. Itu ya yang nulis orang Kristen, ya, kamus Al-Munjid. Secara umum boleh, gitu. Tapi ada jabatan-jabatan tertentu ini melihat kembali lagi kepada kemaslahatan publik. Ya seperti sekarang kan kementerian, kalau sekarang kan juga meskipun tidak tertulis harus ada representasi. Makanya di kabinet itu selalu ada menterinya yang Kristen. Gitu. Sekarang siapa yang Kristen? Budi Ari itu Kristen, Menteri Koperasi. Apalagi yang Kristen? Natalius Pigai misalnya, Menteri HAM, orang Kristen. Ada representasi. Tapi Menteri Agama kan selalu Muslim, nggak mungkin Menteri Agamanya Kristen, gitu ya. Nah, contoh-contohnya begitu aja. Nah, ini bukan menyangkut, ini kan menyangkut kemaslahatan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hukum itu saja. Ya. Dan ini persoalan yang sifatnya keputusan politik atau kebijakan politik, ya. Bukan nggak ada ketentuannya dalam yang nggak ada ketentuan yang baku, saya kira. Boleh-boleh saja. Dulu di negara-negara itu apa namanya Saddam Hussein dulu punya menteri luar negeri itu Kristen, namanya Tariq Aziz, itu orang Kristen. Yasir Arafat, presiden Palestina itu punya istri orang Kristen. Ya begitulah. Itu kebijakan politik yang harus disesuaikan dengan kemaslahatan publik. Itu saja saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ya. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.